Mereka tahu siapa yang sedang bermasalah. Mereka tahu konflik yang belum meledak. Mereka tahu perubahan kecil yang bahkan pemilik akun itu sendiri tidak sadari. Namun anehnya, hampir tidak ada yang tahu siapa mereka sebenarnya. Di media sosial, orang yang tahu banyak tapi tidak pernah terlihat adalah figur paling tidak mencolok dan justru karena itu, paling sulit dipahami. Mereka tidak viral, tidak berisik, tidak membangun citra. Tetapi informasi tentang orang lain menumpuk rapi di kepala mereka. Seperti arsip yang tidak pernah dibuka sembarangan. Dalam psikologi, ini berkaitan dengan covert information accumulation, perilaku mengumpulkan data sosial secara pasif tanpa memberikan umpan balik. Mereka membaca komentar, mengamati perubahan bahasa, frekuensi unggahan, emosi tersembunyi di balik caption, bahkan jeda waktu seseorang membalas pesan. Semua itu disimpan, tidak untuk dibagikan, melainkan untuk memahami peta kekuasaan sosial. Carl Jung menyebut individu seperti ini sebagai mereka yang hidup di wilayah shadow cognition. Mereka tidak membangun identitas di luar, melainkan memperkuat pemahaman internal. Masalahnya, semakin banyak seseorang tahu tanpa pernah terlihat, semakin ia merasa terpisah dari manusia lain. Media sosial memperparah kondisi ini. Platform digital memungkinkan seseorang mengetahui kehidupan orang lain secara detail tanpa perlu hadir sebagai bagian dari hidup itu. Ini menciptakan ketimpangan relasional yang tajam. Satu pihak membuka diri, pihak lain hanya menerima. Dalam psikologi sosial, kondisi ini disebut relational asymmetry. Buku Surveillance Society karya David Lyon menjelaskan bahwa pengawasan tidak selalu dilakukan oleh institusi besar. Dalam era digital, individu biasa pun bisa menjadi pengamat senyap. Mereka tidak bermaksud jahat, tetapi posisi ini memberi rasa kendali semu perasaan aman, karena tahu banyak, meski diri sendiri tidak dikenali. Namun sisi gelapnya muncul ketika pengetahuan tidak diimbangi keterlibatan. Orang yang terlalu lama berada di posisi ini sering mengalami emotional detachment. Mereka memahami emosi orang lain secara intelektual, tetapi sulit merasakannya secara langsung. Mereka tahu seseorang sedang sedih, namun tidak tergerak untuk hadir. Mereka tahu ada kebohongan, tetapi memilih diam. Dalam jangka panjang, ini melahirkan sikap sinis tersembunyi. Dunia dipandang sebagai kumpulan pola, bukan manusia. Orang lain tidak lagi dilihat sebagai individu, melainkan sebagai perilaku yang bisa diprediksi. Kasus nyata pola ini banyak ditemukan dalam dunia intelijen, analis data, hingga pelaku manipulasi sosial. Beberapa skandal penipuan digital menunjukkan pelaku memiliki riwayat panjang mengamati target melalui media sosial tanpa pernah terdeteksi. Mereka tahu kebiasaan, emosi, dan titik lemah sementara korban merasa tidak pernah berinteraksi sebelumnya. Psikologi forensik menyebut ini sebagai preparatory social invisibility, menghilang secara identitas untuk menguatkan posisi strategis. Namun dalam kehidupan biasa, efeknya lebih sunyi dan personal. Banyak dari mereka merasa superior secara pemahaman, tetapi kosong secara koneksi. Mereka sering berpikir, aku lebih tahu siapa mereka daripada mereka tahu siapa aku. Kalimat ini terdengar kuat, tetapi menyimpan kesepian yang dalam, karena pada akhirnya, dikenal juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Buku The Lonely Crowd karya David Riesman menyinggung tipe manusia modern yang terlalu berorientasi pada pengamatan sosial, hingga kehilangan keaslian diri. Mereka tahu apa yang terjadi, tetapi tidak tahu lagi di mana posisi dirinya sendiri. Yang paling gelap bukanlah pengetahuan itu sendiri, melainkan keputusan untuk terus bersembunyi di baliknya. Karena semakin seseorang tahu tanpa pernah terlihat, semakin ia menghindari risiko ditolak, disalahpahami, atau dilukai. Media sosial menjadi tempat aman untuk mengamati tanpa konsekuensi. Namun, hidup tidak bekerja seperti itu. Pada akhirnya, orang yang tahu banyak tapi tidak pernah terlihat, sering merasa dunia ini penuh kepalsuan. Padahal tanpa sadar, mereka sendiri telah menjadi bayangan di dalamnya. Bukan karena dunia tidak layak dipercaya, tetapi karena mereka terlalu lama memilih melihat tanpa hadir.